Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya dalam mimbar kecil kali ini. Sebagai orang Kristen, saya rasa kita sudah sangat tidak asing dengan sebuah seruan untuk melayani. Bahwa kita selalu didorong, selalu diajak untuk menjalani kehidupan yang melayani. Saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kita mau melihat bahwa tidak banyak orang yang kemudian akhirnya betul-betul tergerak untuk melayani. Padahal saya rasanya banyak sekali orang yang memiliki keinginan dan hasrat untuk melayani. Maka mungkin memang ada satu dan lain hal yang bisa membuat orang kemudian menjadi tidak lagi bersemangat untuk menjalani kehidupan yang melayani. Ada banyak hal yang mungkin melukai hati, banyak hal yang mungkin membuat enggan, membuat malas untuk melayani. Kok pelayanan seperti ini ya? Bagaimana saya mau melayani? Masa pelayanan seperti ini? Lalu saudara, saya teringat akan apa yang terjadi dalam surat 1 Petrus. Rasul Petrus ketika menuliskan surat ini, ia menunjukkan kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil. Mereka yang dipersekusi, mereka yang mengalami berbagai macam tekanan dari berbagai macam pihak. Dalam suratnya 1 Petrus, Rasul Petrus kemudian menguatkan jemaat-jemaat itu untuk memelihara iman mereka kepada Tuhan. Ia mengingatkan tentang bagaimana Yesus Kristus adalah batu penjuru bagi mereka, adalah teladan bagi mereka. Sehingga mereka harus terus memelihara kehidupan yang kuat, tegar dalam iman mereka, bertumpu kepada Kristus, menjalankan kehidupan yang penuh kasih, dan juga kemudian melayani. Pada 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10, ia mengatakan, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah." Loh, kok melayani? Agak aneh ya Bapak Saudara, nggak nyambung. Orang yang sedang mengalami tekanan malah didorong untuk melayani. Beberapa dari mereka mungkin juga adalah memang seorang hamba atau masyarakat kelas 2 yang selalu ditindas dan dipaksa bahkan untuk hidup sebagai hamba, untuk hidup sebagai budak yang sehari-harinya melayani. Tetapi kemudian Rasul Petrus mendorong mereka untuk dengan tulus hati menjalankan pelayanan itu, melayani satu dengan yang lain. Apa hubungannya? Kenapa demikian? Rasul Petrus menganggap bahwa jikalau kita mau melawan berbagai macam tindakan yang tidak menyenangkan, kekerasan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, maka kita harus melawannya justru dengan hal-hal yang positif. Melayani adalah sebagai semacam counter culture, budaya tandingan untuk memerangi berbagai macam perilaku-perilaku yang nggak baik. Dengan kita membiasakan, dengan kita menjadikannya sebagai suatu hal yang populer, kita sebetulnya sedang memerangi sebuah suasana kehidupan yang nggak enak. Menggantinya justru dengan kehidupan yang penuh kasih, yang saling melayani. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita semua kembali mengingat bahwa melayani itu bukan sebuah beban. Kita tidak dituntut dan dipaksa untuk melayani, melainkan kita diundang untuk melayani dengan sepenuh hati. Jika kita merasa bahwa kok pelayanan seperti ini, kok pelayanan seperti itu, ada banyak luka-luka mungkin yang kita alami ketika berjumpa dengan satu dan orang lain yang mungkin membuat kita enggan kembali untuk melayani. Tetapi justru melalui surat ini kita diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa dengan melayanilah, dengan mewujudkan kasih itu dalam pelayanan, kita sebetulnya sedang berjuang dan memerangi berbagai macam perilaku-perilaku yang gak baik, menggantikannya dengan
perilaku-perilaku yang baik, dengan suasana-suasana yang lebih baik, dengan budaya-budaya yang lebih baik, menjadi suatu hal yang populer, menjadi suatu hal yang kemudian dinikmati, dirasakan, dilakukan oleh lebih banyak lagi orang, menginspirasi banyak orang. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 tadi, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa melayani sebagai pengelola yang baik. Pengelola pada saat itu juga adalah seorang yang menjaga aset dari tuannya. Maka kalau kita tahu dan ingat tentang karunia-karunia ya, rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan menganggapnya, menerima itu semua, karunia-karunia itu, talenta-talenta kita sebagai milik Tuhan. Dan kitalah pengelolanya, kita diundang untuk mempergunakan yang bukan milik kita itu, tapi milik Tuhan itu yang dititipkan kepada kita untuk kita gunakan untuk mewujudkan kasih melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindakan kita. Kita berjuang dengan melayani sebagai wujud dari cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita kembali menemukan kekuatan dan semangat, dan semoga Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk memelihara hidup yang melayani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kehidupan kami, karena Tuhan juga telah menyediakan segala yang kami perlukan. Kami begitu melihat teladan Tuhan, terutama melalui Yesus Kristus, yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan, untuk melayani. Maka kami hendak menjadikan Kristus sebagai teladan kami. Kami hendak terus nantiasa menyatakan cinta kasih. Kami hendak terus menjalani kehidupan yang melayani. Tapi kami tahu Bapa bahwa itu tidak mudah. Maka kami memohon pertolongan, kami memohon kekuatan yang asalnya dari Tuhan saja. Ya, Tuhan yang terus menyertai kami, membimbing kami, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan
dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.